semuanya. Jadi hari ini aku mau mulai video pertama aku di YouTube, yaitu My Weight Loss Journey. Jangan ngeganggu deh HP-nya. Nah, jadi di video ini aku mau ceritain tentang kayak lebih ke sebab akibat kenapa aku bisa gendut dari kecilnya, proses aku jadi gendut, terus kenapa aku tiba-tiba mutusin buat mulai hidup yang baru, bikin badan lebih sehat, olahraga, diet, dan lain-lainnya, sampai ke badan aku yang sekarang ini. Jadi jatuhnya kayak ngobrol santai aja gitu lah, kita sharing-sharing aja. Tapi aku belum ngebahas tentang kayak step by step kayak cara tips untuk diet gitu ya, bukan di video yang ini. Itu kalau misalkan kalian tertarik bisa di video selanjutnya. Tapi sekarang aku mau sharing dulu aja tentang bagaimana aku bisa dari kecil gendut sampai sekarang kayak badan yang kayak gini. Jadi waktu sebenarnya dari aku waktu kecil itu aku udah emang gendut ya, emang udah berisi gitu badannya, emang udah gendut lah. Karena sebenarnya itu disebabkan dari 3 faktor. Yang pertama, pola makan aku, pola hidup, sama lingkungan keluarga aku. Pola makannya gimana? Soalnya dulu itu aku kalau misalkan makan tuh asal makan aja gitu loh, gak ada jam makannya, dan menu makannya itu kan aku soalnya kurang Padang ya. Jadi kalau misalkan makan tuh pasti yang bergulai-gulai, kuah, minyak, segala macam yang kayak gitu. Jadi kayak apapun yang aku makan tuh gak sehat gitu loh, bisa dibilang gak sehat banget malah. Terus pola hidupnya, aku gak ada olahraga sama sekali dari kecil. Sebenarnya ada sih waktu aku SD, waktu aku masih di Manado, aku ikutan taekwondo, tapi cuman kayak gak berlanjut gitu loh, cuman kayak beberapa lama terus berhenti dan gak ngaruh-ngaruh amat gitu loh. Nah, dan lingkungan keluarga sebenarnya yang paling mempengaruhi kenapa aku dari kecil itu udah gendut. Soalnya orang tua aku, terus saudara-saudara aku itu semuanya sebenarnya gendut semua sih ya, berisi semua badan kita. Jadi kayak gak ada satu orang yang bisa untuk dijadiin panutan terus ngajak kita untuk jadi sehat bareng-bareng gitu loh. Jadi semua anak-anaknya juga gua gendut anjing. Nah, terus beranjaklah ke SMP. Dari SD kan aku SD di Manado, udah mulai gendut ke Lembang, SD lagi, terus masuklah ke SMP. Nah, pas di SMP badan aku tuh gak terlalu gendut yang gendut banget gitu ya. Waktu awal-awal kelas 7 tuh gak segendut itu juga. Cuman seiring berjalannya waktu, dari kelas 7 tuh aku naik terus kayaknya berat badannya. Sampai terakhir aku lihat itu berat badan aku nyentuh 64 kalau gak salah. Hampir 65an lah berat badannya dulu. Dan setelah itu aku gak ada timbang berat badan sama sekali karena aku takut gitu. Takut ngeliat timbangannya berapa, dan aku gak mau berhenti untuk makan. Karena dulu aku makannya tuh parah banget. Sampai jajan kalau misalkan di SMP, jajan tuh gak bisa satu jenis doang gitu, harus harus 3 macam jenis jajanan yang aku makan gitu kalau misalkan lagi istirahat. Nah, terus berjalannya waktu, aku ikutan lomba paskibra. Semakin kesini baju-baju lomba itu makin gak ada yang muat gitu di badan aku. Jadi kayak aku harus nambah peniti lah, harus nambah kain lah di tengah-tengah. Jadi aku gak nyaman gitu kan. Cuman aku masih bodo amat lah di saat itu, masih bocah-bocah labil lah. Nah, terus pas udah lewat masa-masa SMP, sebenarnya masa-masa yang paling berat itu adalah masa-masa waktu aku masuk ke SMA sih. Jadi waktu kelas 10, aku ikutan lagi nih ekstrakurikuler paskibra. Tapi campur juga sama ekstrakurikuler orkestra waktu itu, aku main biola. Terus apalagi waktu masih awal-awal, karena ketemu teman baru lah ya namanya, anjir, jajan sana sini, nongkrong sana sini, makan ini itu, gak kenal nilai gak ketahu makanan yang dimakan tuh, asal makan aja lah pokoknya kayak gitu. Sampai akhirnya berat badan aku tuh udah mulai naik gitu loh. Tapi aku nggak sadar, aku nggak nimbang badan, tapi aku udah tahu kayak berat badan aku pasti naik gitu. Jadi ini pasti ada foto sini kiri dan kanan tuh kayak gitu waktu SMA kelas 10. Terus masih culun banget anjing, hitam pula. Nah, habis itu masuklah kan ke kelas 11. Nah, kelas 11 ini kan aku udah mulai rada berbaur lah ya sama teman-teman di kelas. Jadi terus kan aku waktu di kelas tuh dipanggilnya Om kan. Terus gendut dan kayak mungkin empuk ya dulu kayak gitu, empuk terus anget. Jadi mereka anak-anak di kelas tuh kayak suka nyender-nyender, suka dekat-dekat gitu. Jadi mereka bilang kayak nyaman gitu, gendut, empuk, enak, anget kayak gitu loh. Terus aku jadi malah berpikirnya tuh kayak, oh banyak gini yang banyak ternyata yang walaupun aku gendut tapi sama mereka tuh disupport gitu, kayak gak ada yang pandang kayak gendut gini kayak gitu, gak diajak-ajakin gitu loh. Emang. Terus gak lama kemudian, karena kayaknya lingkungannya yang pertemanannya emang salah ya.
kayak bukan salah sih, tapi sama mereka tuh kayak disupport ke arah yang benar gitu loh. Jadi keluarga akunya gitulah, keluarga akunya yang malah negur aku, apalagi kakak aku kan. Soalnya mama aku nggak bisa negur karena nggak berani gitu, nggak enakan gitu soalnya mama aku. Jadi teteh aku kan yang negur, malah berantem lah setiap hari di rumah. Soalnya aku kalau misalkan di rumah bisa mesen ricis tuh 2 kali sehari. Kalau misalkan gak dikasih aku bisa marah-marah sampai yang nggak mau makan lah, sampai gak mau ngomong lah segala macam, kayak bocah pokoknya bocah banget lah dulu. Sampai akhirnya keluarga aku gak bisa apa-apa. Terus akhirnya aku yang ngedorong keluarga aku sendiri gitu, kayak udahlah aku gak mau dengerin mereka, aku gak mau dengerin orang tua aku mau makan, aku mau jajan, terserah aku lah, bodo amat anjing. Kayak gitu dulu mikirnya. Terus akhirnya sama mereka keluarga aku gak bisa ngapa-ngapain lagi kan, soalnya jadi akunya yang toksik gitu kan, akunya yang egois, akunya yang mau makan terus gitu kan. Nah terus pada saat waktu kelas 11 kelas 2 SMA kayaknya, waktu itu badan aku udah ngerasa nih kan, kayak kalau tidur udah mulai engap. Soalnya apa sih namanya, si double C nya tuh kalau misalkan tidur kan gitu banget kan. Terus kalau misalkan jalan naik tangga segala macam itu udah engap banget lah pokoknya. Gak pernah olahraga sama sekali kecuali ekstrakurikuler paskibra itu doang, itu juga cuma jalan-jalan doang kan. Nah di situ seiring berjalannya waktu aku ikutan lomba lagi, tapi badan aku udah mulai bengkak lagi gitu loh, udah makin gede, makin pahanya udah makin lebar, segala macamnya udah makin lebar. Tapi aku gak sadar gitu, gak memutuskan untuk diet gitu, malah tetap lanjut aja makan kayak gitu, udah amat. Terus akhirnya pas ini kan masih 2017 ceritanya. 2017 aku nggak tahu berapa timbangan aku, badan udah gede gitu kan, semuanya udah gak muat lah sama sekali di badan. Akhirnya sampai ke bulan Desember 2017. Jadi waktu Desember 2017 itu tuh waktu udah kelas 2 SMA. Waktu itu aku ingat ada pensi di sekolah. Terus kan aku anak orkestra ya, jadi aku ikutan naik ke panggung gitu kan. Nah dari dulu masalahnya aku tuh anaknya kan blur anjing. Anaknya kan kayak pemalu banget kan, kayak gak pede sama badan kan, jarang banget kalau cuman kaosan gini doang. Jadi selalu pakai jaket tebal-tebal biar gak kelihatan. Soalnya kan dulu aku kayak punya susu gitu kan, sekarang kan udah gak ada. Dulu kayak susu aing tuh kayak nih kayak gini nih, lihat yang di sini. Nah kayak menjendol banget gitu loh, jadi kayak selalu aing tutupin pakai jaket gitu anjing, malu banget. Nah jadi waktu 2017 Desember ada pensi di SMA aku kan, terus aku tampil, terus aku nyuruh teman fotoin dong dari bawah panggung gitu kan. Blur anjing. Nah fotoin dong dari bawah panggung, nih fotonya yang ini nih, 2 kiri kanan. Terus aku lihat kayak anjir gendut banget gitu kan, kayak pahanya kemana-mana. Terus kita gak boleh pakai jaket, gak boleh pakai outer gitu kan, anjir lemak di mana-mana, perut di mana-mana kan kayak gitu. Tapi aku masih bodo amat kan waktu kayak gitu. Waktu itu masih kayak masih bisa ditutup pakai jaket gitu kan. Terus waktu tanggal itu masih Desembernya nih, terus ada lomba orkestra tanggal 13 Desember. Nah waktu itu boleh pakai pakai kemeja kan kita. Tapi kemejanya itu sampai kayak anjir merecet banget nih, kayak foto yang di sini. Ini yang nge-follow di IG pasti sering banget ngeliat foto ini, soalnya aku sering pakai before after. Foto yang ini bener-bener gila banget, tangannya coba lihat, jauh banget kan. Nah pas di situ tapi aku masih bodohnya juga, masih belum sadar sama sekali anjir, masih belum kayak mikir, nggak ada kepikiran pun mau diet tuh nggak ada gitu sama sekali. Nah tapi akhirnya waktu Desember 2017 itu aku tahun baruannya di Aceh kan. Nah kan aku bilang kan di awal kayak sering sakit tangan gitu kan, jadi aku kan sering sakit selama aku gendut. Dikira kayak terkilir atau segala macem, ternyata enggak kan. Terus dia periksa lah ke dokter di Aceh. Nah kan kita kalau misalkan mau periksa gitu kan harus cek tensi sama berat badan kan. Terus aing panik lah anjing, aing gak pernah nimbang berat badan dari 2000 berapa, goblok banget. Terus akhirnya kan aing sama mama aing kan waktu itu naiklah ke timbangan. Pas ditimbang 100 kilo pas 100 kilo pas, dokter, suster sama mama aku langsung kayak kaget banget gitu kan. Sampai mama juga kayak, ini salah gak timbangannya, terus dia naik gitu kan. Terus timbangannya bener, berat badannya 60 sekian. Terus si dokternya bilang, Bu, ini berarti bukan tangannya yang terkilir atau apa, soalnya kan udah di ronsen juga kan, gak ada apa-apa kan, alay banget. Ini mah karena emang udah berat badannya udah over, jadi udah obesitas, jadi kemana-mana gitu kan, kayak lemaknya udah di mana-mana gitu kan.
Terus pas aku tahu berat badan aku udah 100 kg, aku langsung kayak anjir, langsung kayak down banget, langsung terheran-heran lah pokoknya, anjing abang. Terus akhirnya pas pulang dari rumah sakit, mau bilang kayak gini, Nan, udahlah cobalah olahraga dikit, makanannya dikurang-kurangin dikit, diet lah dikit, katanya kayak gitu kan. Aku waktu itu masih kayak gak terima gitu loh, masih gak percaya berat badan aku 100 sama aku masih gak mau diet kan, kayak gitu, masih bimbang-bimbang di tengah-tengah. Tapi kan itu udah mau masuk 2018 kan, tiba-tiba aku dapat kayak ilham gitu kan, kayak tiba-tiba ya udahlah aku masuk 2018, mulai dari awal pengen ngerubah lagi bentuk tubuh, pengen sehat lah, pokoknya pengen sehat, pengen kelihatan lebih mendingan lah gitu kan. Terus pas aku mau memulai proses diet dan olahraga, sebenarnya nggak terlalu banyak yang ngedukung sih, nggak terlalu banyak yang kayak support, oh mau diet kayak gini, nggak ada dukungan dan segala macamnya. Jadi kayak aku jalan aja sendiri gitu kan, tiba-tiba pengen diet. Dan dietnya juga masih diet yang kayak dietnya sebenarnya makanannya sih aku langsung ganti ya, langsung aku switch gitu dari, kan pertamanya riches segala macem, tapi waktu masuk 2018 udah aku langsung ganti jadi nasi merah, langsung sayur, lauk segala macem aku langsung ganti semuanya. Terus kalau misalkan ke sekolah juga aku nggak jajan, bawa bekal dari rumah kayak gitu segala macem. Tapi kalau misalkan olahraganya itu cuman kayak olahraga ringan di rumah gitu loh, kayak hit cardio, lari kayak gitu, gak pernah angkat beban sama sekali kalau misalkan di 2018. Tapi akunya terlalu ambis gitu kan, kayak aku kalau misalkan orangnya udah ambis banget gitu, pasti dikejar banget gitu kan. Jadi dari 17 Februari 17 Februari 2018 aku udah minta sama temen, menjadi Anissa, temenin lah lari kayak gini, ke Sesko atau kemana, lari yang penting gerak gitu kan. Terus selama dari awal tahun 2018 sampai ke sekitar April udah ngelihat kayak beberapa perubahan lah gitu kan, dikit-dikit. Soalnya aku udah nurunin sekitar 10 kg waktu itu. Tapi masih kayak, aku waktu itu turun 10 kg, tapi si badannya itu masih kayak lembek kayak gitu loh, masih kayak agak padat enggak, gelambir iya, banyak selulit juga, anjing gila banget pokoknya. Soalnya waktu aku cuma turun 10 kilo, jadi 90 kiloan kan. Nah dari 90 kg ini aku baru ikutin kayak program Herbalife gitu loh. Jadi aku switch lagi makanannya, sudah dikasih tahu olahraga yang rada bener. Terus akhirnya ikutinlah perjalanan, ikutin kan. Akhirnya kelihatan lah ada perubahan lagi dikit kan di badan. Udah mulai kayak orang-orang udah mulai kayak, wah kelihatan nih kayak udah rada berubah gitu kan. Baju-baju udah agak-agak longgar gitu kan, karena udah agak longgar. Terus aku makin kayak semangat gitu kan. Akhirnya orang-orang notice gitu kan, terus ngasih semangat. Terus ya udah aku kan tetap lanjut aja gitu kan, tapi sampai sekitar bulan Juli kayak bulan Juli aku udah turun kayak 15 kilo. Terus aku ke Aceh lagi kan, sampai di Aceh aku ngedrop parah yang sampai harus dirawat di rumah sakit. Terus yang dokter yang meriksa aku ini, dokter yang waktu nimbang aku 100 kilo gitu. Terus si dokternya sampai kaget, kok udah turun segini lagi, terlalu cepet katanya. Kata dokternya terlalu cepat, ini terlalu bahaya kalau misalkan turun berat badan secepat ini. Makanya masuk rumah sakit ya. Soalnya aku cairannya kurang, asupan makanannya juga kayak aku motong makannya terlalu gede, olahraganya terlalu digeder gitu kan. Jadi kayak terlalu shock lah badannya, nggak bagus lah kayak gitu kalau misalkan terlalu buru-buru. Terus akhirnya sama mama, sama orang tua keluarga disuruh pelan-pelan aja lah kalau misalkan diet, olahraganya nggak usah buru-buru kayak gitu kan. Tapi aku nggak ngedenger, anjing nih goblok banget. Aku nggak ngedengar, terus aku masih kayak stick sama pola makan dan pola diet aku yang kayak gitu loh, yang masih agak-agak acak-acak lah dibilangnya, kayak agak-agak so tau sendiri gitu kan. Walaupun ada yang dari orang Herbalife-nya kan kayak ngontrol gitu kan, tapi kayak bodo amat gitu kan. Kayak aku soalnya ada cara yang ngaruh di aku, ya aku pakai itu terus kayak gitu waktu itu prinsipnya. Terus pas masuk bulan udah 2018 kan, ini Maret, dokter sama keluarga udah bilang pelan-pelan aja kalau misalkan ngejalanin dietnya. Terus walaupun aku udah keras gitu kan, tapi di akhirnya dikasih tahu sama orang tua. Terus ya udah aku kayak pelan-pelan. Terus akhirnya pas Agustus 2018 waktu itu aku bisa ke Australia pertama kali ya. Terus ke Australia udah bisa pakai badan baru kan, udah lumayan lah waktu itu, udah kelihatan perbedaannya. Upload ke Instagram juga banyak orang yang kayak ngomen kayak udah beda jauh segala macem. Jadi kan aku makin semangat kan dietnya ceritanya. Terus pas di 2019
dari Januari sampai Januari, Februari, Maret. Nah, sampai Maret ini aku masih kayak ngejalanin sendiri kan. Dari awal diet sampai Maret 2019 aku masih kayak ngejalanin diet sendiri. Sampai aku keinget kayak pengen nyobain bela diri gitu kan. Tapi kalau misalkan ikutan ekskul tapi udah keburu udah mau lulus gitu kan. Terus aku kayak nyoba-nyoba lah, kayak ngajak teman aku yang dia nih ekstrakurikuler bela diri. Terus aku kayak minta kayak bisa gak ngelatih gitu kan, ngelatihin gitu, ngebantuin, kayak aku pengen bela diri gitu kan, kayak sekalian olahraga gitu. Terus bilang kayak iya bisa gitu kan. Terus sama aku dibelilah pad yang buat boxing itu kan, di contohnya ada padnya. Terus aku beli itu sama dia dipegang gitu kan. Jadi dia ini bukan orang yang kayak pelatih gitu kan, bukan pelatih gitu, bukan orang yang ngerti tentang boxing. Jadi dia juga ekskulnya bukan boxing sih. Jadi kayak nih kayak gini nih, lihat videonya kayak gini. Nah, aku waktu latihan sama dia tuh kayak gitu anjir. Gak tahu jab yang mana, gak tahu strike yang mana, gak pakai pengaman sama sekali, gak pakai gloves, gak pakai hand wrap. Jadi ujung-ujungnya luka kayak gini. Tapi karena aku rada gelo aja, soalnya yang jadi kayak ada pelampiasan gitu kan, kayak melampiaskan amarah aing ke situ. Terus aing kayak luka kayak gitu tuh jadi kayak merasa lega gitu. Goblok banget kan anjing. Nah, akhirnya selama dari Maret April latihan sama dia kayaknya sebulan kayak gitu, kayak adalah hasilnya dikit. Terus April aku mulai kayak mau berhenti kan sama dia, emang ada cekcok. Terus berhenti dilatih sama dia, aku ngundurin diri. Terus aku nyari pelatih yang beneran pelatih boxing gitu, pelatih gitu kan. Dapet lah sama pelatih yang sekarang ini, Bang Andri. Terus nih video waktu pertama banget latihan sama dia nih. Jadi waktu sama Bang Andri ini bener-bener kayak sekarang udah mau 2 tahun aing kenal sama Bang Andri. Udah kayak abang aing sendiri lah pokoknya. Terus perjalankan waktu sama dia, latihan, dan untungnya aku nyerapnya juga kayak cepet banget gitu. Hari kedua aja udah bisa nendang yang loncat segala macamnya kayak gitu. Terus aku latihan makin semangat. Waktu bulan pertama aja udah langsung kayak merasa ada hasil gitu kan, kayak ada, soalnya kan latihannya tuh bukan cuma boxing doang kan, kita angkat beban juga gitu kan. Akhirnya aku bawa barbel kayak dari 3 kilo ke 5 kilo, 7 kilo, sekarang berapa kilo, 14 kilo, kayak gitu-gitu naik kan. Sudah kayak merasa ada bicepnya dikit anjing. Aing foto kayak gini nih, foto yang kayak gini, padahal masih krempeng, goblok banget anjing, malu aing ngapain upload dulu. Terus aing berjalan aja, aing ngikutin alur. Tapi aing kayak dalam perjalanannya emang kayak walaupun seru gitu kan, seru karena aku melakukan apa yang aing suka gitu kan. Tapi di perjalanannya emang gak mudah sama sekali gitu. Banyak aing berpikir kayak aing berhenti aja atau enggak gitu kan. Terus mikir anjir udah sejauh ini masa ngapain juga aing berhenti gitu kan. Terus ya udah kan aing terus melanjutin terus. Walaupun emang banyak banget lah cedera, berdarah lah ini segala macem, sampai yang sempat dibawa sparring sama Bang Andri. Terus akhirnya segala macem udah aing bisa segala teknik segala macem segala rupa. Tapi sampai di bulan Agustus aing harus ke Australia kan, aing udah harus mulai belajar di Australia. Saya ngelepas lah ini kan boxing di sana, goblok banget anjir. Terus pas aing masuk ke Australia, itu kan langsung lingkungan baru, orang-orang baru, makanan baru. Terus aing kan ya ABG labil ya, masih penasaran kan sama makanan yang di sana, pola hidup di sana, tempat nongkrong ini itu. Terus aing anjir langsung tiba-tiba kayak lupa diri, langsung ke restoran sana sini makan ini itu segala macem. Nggak langsung naik berat badan, enggak. Tapi kebiasaan yang udah dibangun waktu aing boxing, tiba-tiba waktu ke Australia tiba-tiba hilang aja, langsung blank, hilang total sama sekali. Aing langsung jadi kayak hewan liar lagi anjir di Australia. Terus dikit-dikit mulai si baju-baju tuh gak muat lagi gitu loh. Tiba-tiba karena aku tipe badannya kalau misalkan naik berat badan pasti dipinggul dulu kan, yang langsung sempit tuh langsung dipinggul dulu kan. Nah, celana tiba-tiba udah gak muat. Si celana yang di bagian pinggangnya itu udah langsung ketat banget lah pokoknya. Terus kok heran gitu kan, padahal masih cuma beberapa bulan gitu di Australia. Tapi emang dari kebiasaan, kalau misalkan udah kebiasaannya yang rubah lagi, otomatis pola makan, pola hidup segala macamnya itu pasti berantakan lagi kan. Walaupun selama di 2019 itu dari Agustus sampai Desember aku bolak-balik Indo Australia. Jadi aku masih sempat kayak ketemu lagi sama pelatih kan, latihan lagi. Cuman yang paling parahnya itu waktu aku bulan Februari 2020 ke Australia lagi gitu. Nah pas di situ aku kan tinggalnya sendiri kan. Waktu 2018 kan aku masih sama ibu bapak kos kan, jadi kayak kurang leluasa gitu.
Nah, waktu di 2020 ini aku udah tinggal sendiri. Jadi aku kayak belajar masak yang makanan yang enak-enak lah, belajar bikin dendeng segala macam kayak gini-gini nih, semua yang aku bikin. Terus aku nggak nimbang berat badan sama sekali kan. Kayak aku kayak mikir sekali-kali, terus keterusan gitu kan. Akhirnya si celana sekolah aku tiba-tiba udah gak muat dong, itu padahal cuma dari Februari ke Maret. Nah, cuma 1 bulan doang, celana sekolahku udah langsung gak muat. Aku langsung panik minta ampun kan. Terus aku langsung daftar gym waktu itu. Aku daftar olahraga, cuman kayak gak seintens waktu aku punya pendamping kan, waktu aku masih sama Bang Andri kan. Waktu sama Bang Andri, anjir itu kalau misalkan latihan aku diem bentar aja langsung dimarahin segala macem, gak boleh istirahatnya lama, intens lah gitu kan. Jadi tapi kalau misalkan aku gym sendiri, aku nyari temen sama Christina. Tapi kan dia punya kayak workout dia sendiri kan, dan aku sebenarnya masih kayak labil-labil gitu kan, masih belum terlalu paham tentang olahraga walaupun aku tahu. Tapi kalau misalkan aku lakuin sendiri, aku bingung gitu kan, sama kan gitu. Kayak kalau misalkan sendiri, gak tahu mulainya dari mana gitu, ngeblank gitu kan. Akhirnya waktu 2020 dari Februari, aku nggak lama di Australia karena corona, goblok banget anjing. Karena corona aku pulang bulan Mei. Ya Mei aku pulang. Terus pas pulang timbangan aku langsung anjir naik 6 kilo. Terus aku langsung kayak kaget banget kan, langsung tiba-tiba bom aja gitu 6 kilo. Pokoknya badan aku langsung, pinggul aku langsung melebar kemana-mana, perut kemana-mana. Double chin juga langsung muncul kemarin di Australia. Sekarang udah enggak kan, udah gak terlalu. Jadi waktu selama aku pulangkan ke Indo, aku ke Aceh. Selama 2 bulan di Aceh, aku latihan olahraga sendiri, barbel, pull up segala macam, lari aku latihan sendiri. Sampai akhirnya aku ketemu lagi sama Bang Andri di Lembang itu. Akhirnya dari Aceh pulang lagi kan ke Lembang sekitar bulan Juni. Terus aku langsung ketemu sama Bang Andri. Aku langsung bilang, Bang, aku mau 1 minggu 3 kali latihan, 4 kali latihan, aku mau program lagi pokoknya. Terus Bang Andri juga udah kayak udah enggak gitu kan, kayak pinggul lain, kayak bujurnya itu udah kemana-mana, anjir, celana juga ketat lagi gitu kan. Terus akhirnya kan kita program lagi. Cuman di program yang sekarang dari bulan Juli sampai sekarang Oktober emang lebih parah sih latihannya daripada awal-awal dulu latihan. Dulu latihan itu kayak nggak pernah gitu, kalau misalkan terkilir biasa lah kan. Kalau sekarang sampai kayak dulu kemarin berantem sama Bang Andri sampai ini belum sembuh dari waktu itu. Tangan juga aku sampai jari bengkok, kaki terkilir segala macem. Tapi kayak yang kayak gitu-gitu gak bikin aku berhenti lah. Kayak wajar kan kayak gitu-gitu. Cuman kan kalau misalkan kamu punya goals yang kuat, kamu punya vision yang clear gitu ke depannya kayak gimana, ya pasti kamu gak akan berhenti tiba-tiba atau nyerah dengan mudahnya gitu kan buat mencapai goals kamu. Gak mungkin lah kan, aku udah capek-capek jauh segala macem, berhenti cuman karena terkilir, gak mungkin kan. Terus akhirnya mulai lagi ada perubahan kayak gini, semua ada perubahan lagi. Terus akhirnya waktu dari pulang ke Indo 76 kilo, sekarang udah sekarang sebenarnya udah 69 kilo sih berat aku. Jadi udah kayak turun 31 kilo dari awal diet sampai sekarang, dari 3 tahun lalu. Aku nggak ngasih tahu, aku nggak bikin clickbait di judulnya kayak 1 bulan turun 10 kilo segala macam kayak gitu, karena yang kayak gitu gak normal gitu. Daripada aku ngasih informasi yang nggak bener gitu kan, informasi nggak sehat, mending aku nggak taruh gitu kan. Jadi sebenarnya intinya dari video yang ini sih sebenarnya kita sharing, aku mau sharing aja gitu kan. Gimana sih, kenapa sih aku bisa gendut? Apa sih penyebab utamanya? Apa sih yang bikin aku jadi egois, bikin gendut kayak gitu segala macem? Kenapa aku mau tiba-tiba mulai membenah diri segala macam kayak gitu? Di situ aku pengen kasih tahu gitu. Di sini aku pengen kasih tahu gitu. Kalau sebenarnya kalau misalkan apapun yang kalian inginkan bisa kalian capai kalau misalkan kalian punya komitmen yang kuat gitu. Ya, jadi di video ini sebenarnya aku nggak ngebahas step by step bagaimana cara untuk diet, cara untuk turun berat badan. Jadi aku kan emang bilang dari awal ini cuma buat nge-share aja, sharing, ngobrol-ngobrol santai. Tapi kalau misalkan kalian tertarik untuk aku nge-share bagaimana cara nurunin berat badannya yang bener, step by stepnya yang bener, boleh kalian ngomong aja, misalkan komen di bawah atau DM segala macam, bisa aku nanti bikinin videonya. Capek banget anjing ngomong. Dah, mungkin gitu aja ya. Gitu aja ya. Makasih kalau misalkan ada yang nonton, makasih. Kalau misalkan kalian suka videonya ya like, subscribe meren, nya gitunya. Jadi udah itu aja.
hari ini. Topik hari ini my weight loss journey, segitu aja. Semoga bisa jadi motivasi buat orang banyak di luar sana, dan see you in my next videos.